Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bagian yang ketiga dari atom dan molekul. Sekarang kita bahas tentang rumus kimia dalam kimia organik. Ada beberapa istilah di sini. Pertama adalah rumus empiris, di mana pada rumus empiris itu adalah perbandingan bilangan bulat terkecil. Sedangkan rumus molekul itu adalah menggambarkan jumlah atom yang sebenarnya. Selanjutnya adalah rumus struktur. Nah, ini menggambarkan struktur dari molekul tersebut. Kita gambarkan ikatannya itu seperti apa. Contoh C2H6. Nah, kalau kita lihat C2H6 ini termasuk kepada rumus molekul. Ya. Karena ini menunjukkan perbandingan yang sebenarnya. Ada C-nya 2 dan H-nya 6. Ini adalah rumus molekul. Selanjutnya, ini bisa dihitung rumus empirisnya. Dan kalau kita lihat di sini, berarti perbandingan dari C dan H itu adalah 2 berbanding 6. Atau kalau mau kita lihat perbandingan bilangan bulatnya yang terkecil, berarti bisa kita bagi 2. Berarti bagi 2 berarti CH3. Dengan demikian ini adalah rumus empirisnya. Nah, selanjutnya rumus strukturnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini kalau rumus struktur berarti kita gambarkan jenis ikatannya, ya. Karena di sini adalah C-nya 2, kita tulis C-nya aja 2 dulu. H-nya adalah 6. Ya, C-nya 2 sudah. H. Nah, berarti ini adalah merupakan rumus struktur. Jadi kalau pada rumus struktur itu akan kelihatan ikatannya. Kita bahas tentang rumus struktur. Rumus struktur Lewis itu adalah salah satu dari jenis rumus struktur. Kalau misalnya tadi kita gambarkan H2, misalnya dengan seperti ini. Ya, ini adalah merupakan rumus struktur. Atau satu buah ikatan bisa diganti dengan satu buah garis seperti ini, menunjukkan adalah sebuah ikatan. Atau untuk yang lain misalnya C2H4 misalnya. Ya. Ini juga menunjukkan rumus struktur. Dan kalau mau kita tulis juga dalam bentuk garis, satu buah ikatan berarti dia akan membentuk satu garis, berarti ini adalah nah, ini juga adalah merupakan rumus struktur. Demikian juga dengan yang lainnya. Misalnya dengan NH3. Kadang NH3 ditulis dengan begini, N H gini ya. Struktur Lewisnya. Atau bisa juga ditulis dengan rumusnya begini, N H. Nah, terkadang elektron bebasnya itu tidak ditunjukkan. Tapi kita mesti tahu bahwa di sini sesungguhnya ada elektron bebas. Nah, kalau diperlukan tetap harus ditulis, bisa juga dengan kita tulis juga. Seperti ini. Nah, biasanya kalau ditulis ini ada manfaat atau tujuan yang lain, mungkin menunjukkan kebasaannya barangkali atau reaksinya.
Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, itu dan rumus struktur yang bisa tulis. Berikut adalah rumus struktur yang termanfaatkan. Nah, ini tujuannya adalah agar kita bisa menuliskan rumus strukturnya itu dengan lebih pendek. Sehingga ikatan-ikatannya tidak ditunjukkan secara jelas. Contoh. Tadi kita sudah menulis rumus struktur untuk C26 seperti ini. Maka kalau kita menulis dalam rumus struktur yang termanfaatkan, cukup kita gabungkan saja. Misalnya, nih, CH3 yang kiri, ya, ini CH3. Yang kanan juga CH3. Jadi di sini tidak perlu diperlihatkan persis ikatannya. Contoh yang lain. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa lihat berarti ini adalah CH3. Yang kedua adalah CH2. Berikutnya adalah OH. Itu adalah contoh yang kedua. Contoh yang lain. Ya, jadi rumus yang termanfaatkannya itu adalah CH3. Berikutnya adalah CH2. Berikutnya adalah Cl. Contoh yang lain. Sini kita tulis dulu. CH3, C, CH3, CH3, OH. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa C itu mengikat CH3, CH3, CH3. Berarti dia mengikat 3 buah CH3. Maka ini kita kumpulkan jadi satu. CH3 3 kali. Terikat kemana? Ke C. C ini mengikat apa lagi? OH. Berarti C, OH. Yang berikutnya. Seperti ini, CH3, CH2, 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 Cl. Maka CH2-nya kan ada 3. Maka kita gunakan gabung yang 2 ini saja. Ya, kalau dia ada 3, jadikan 2. Kalau dia 4, jadikan 3 aja. Karena nanti ujungnya nanti harus kita ikatkan dengan Cl. Jadi dengan demikian, jadinya adalah seperti CH2-nya 2 kali. Ke kiri berarti ada CH3. Nah, kemudian baru CH2Cl. Kenapa CH2 ini tidak kita gabungkan? Karena kalau kita gabungkan, ikatan dengan Cl tidak akan jelas kemana. Contoh yang lain mungkin, ya. Nah, seperti ini. Ini CH3-nya ada 2. Berarti dengan demikian, berarti kita jadikan satu CH3-nya. CH3-nya ada 2. Dia terikat ke CH. Jadi nanti CHOH. Demikian ya contoh-contohnya. Sebagai tugas bagi Anda,
Nah, tulislah rumus termampatkan dari senyawa berikut. Ini yang pertama, CH3, CH3, C kita rangkap, CH3, CH3. Yang kedua, CH3 mengikat CH, mengikat Cl dan Cl. Kemudian yang C, Cn, CH2, 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 Cn. Yang keempat, CH3, CH2, CH2, COOH. Senyawa siklik dan poligon. Senyawa seperti CH3, CH2, CH2, CH3 itu dikatakan atom karbonnya itu saling berhubungan dalam bentuk rantai. Ya. Kalau dalam bentuk rantai berarti antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tidak terikat. Kemudian atom karbon itu juga dapat disatukan menurut cincin maupun berdasarkan rantai. Nah, senyawa yang mengandung cincin satu atau lebih, nah itulah yang disebut dengan senyawa siklik. Contoh, kalau kita lihat di sini, contohnya, seperti ini, di mana ujung yang satu sudah terikat ke ujung yang lainnya. Ya, perhatikan. Maka kita bisa menghitung, menuliskannya dalam bentuk lain. Ya. Kalau di sini kan kita tulis lengkap nih, CH2, CH2, CH2. Kita tulis, bisa juga kita tulis dengan cara begini. Ya. Tanpa menulis H. Yang jelas, setiap sudut, setiap lekukan nantinya itu menunjukkan adanya unsur C di dalamnya. Kalau ada di sini C, berarti di sini ada C, di sini ada C. Berarti ada dua buah C yang diikat oleh C ini. Dengan demikian, secara tidak langsung berarti harus nambahkan H-nya. Jadi H-nya nggak ditulis. Boleh seperti itu. Contoh yang lain misalnya, seperti ini, ya. Ini kalau kita lihat C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ini adalah sebuah lingkar 6. Seperti itu. Sama seperti yang tadi, berarti di sini sesungguhnya ada C mengikat dua buah atom C, berarti sisanya adalah H. Kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk menuliskan rumus sikliknya. Ya, untuk yang ini berarti C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi N udah terikat di dalamnya. Berarti merupakan siklik dengan lingkar 6. Berarti kita bisa tulis dengan Nah, untuk yang kedua kita bisa lihat di sini ini ada ikatan rangkap. Ya. Ini ada ikatan rangkap. Ya, berarti nanti kita bisa tulis ikatan rangkap 1, 2, 3. Mungkin juga kalau yang ini berarti CH2-nya ada 4. Ada 1 CO, berarti ini adalah sebuah lingkar 5. Bisa kita tulis dengan begini. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa setiap sudut, seperti ini sudut udah melengkung begini, berarti itu menunjukkan adanya C. Ya, seperti ini nih ya. Apakah CH2 atau CH atau malah C saja tergantung pada ikatannya. Seperti yang bisa lihat di sini, ini C.
sudah mengikat berapa? 1, 2, 3. Berarti sesungguhnya di sini hanya ada CH, bukan CH2 lagi. Seperti ini. Demikian juga kalau yang ini ya. Sini juga sudah mengikat berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti di sini ujungnya di sini adalah hanya berupa CH saja, bukan CH2. Sebagai tugas bagi Anda, yang pertama adalah tulis struktur lengkapnya. Ya, dalam arti kata kalau misalnya ada CH2 atau hanya ada CH, ditulis secara lengkap. Ini untuk senyum pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, ingat dalam penambahan H-nya itu haruslah sisa dari yang sudah ada terikat. Misalnya di sini nih, ikatnya 1, 2, 3. Berarti di sini cukup CH saja. Demikian yang lainnya juga. Sedangkan yang berikutnya adalah sebaliknya, menuliskan rumus poligonnya. Poligonnya berarti dalam bentuk cincinnya. Seperti ini, CH2, 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 CH2. Ini CH2 semua. Kemudian kalau yang ini berarti ada yang kurang. Ini tambah CH3. Ya, CH, CH2. Dimana di sini ada CH3 terikat. Dan yang terakhir nih ya, N. Ini ada H-nya. Dimana di sini dia akan mengikat CH2, NH, CH2, C, mengikat CH2, CH3 ya, dan CH3 juga. Demikian materi bagian yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.